Ya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Wow, hari ini kita masih bertemu lagi Bapak Ibu di Connect at Home. Malam hari ini, dimanapun kita berada di tempat yang berbeda-beda, tapi saya percaya setiap kita yang terus bersatu hati mencari wajah Tuhan, Dia berkenan untuk ditemui. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini setiap kita mau datang dengan hati yang rindu, dengan segenap hati kita yang mau datang berjumpa dengan Dia. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap kami Yesus. Kami datang Tuhan menyembah-Mu, menyembah-Mu Yesus. Kami rindukan untuk selalu senangkan-Mu, dan kami memuji-Mu Yesus, dan kami menyembah-Mu Yesus. Sebab kami tahu Tuhan yang ku sembah, Allah yang besar, Allah yang kudus, 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 kuduslah Tuhan. Oh, dan Kau Allah yang mulia, dan kami melihat betapa nampak kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Ayo jemaat Tuhan, saat ini di rumah-rumah angkat sembah-Mu. Muliakan Tuhan, nyatakan kebesaran-Nya. Sebab Dia yang pegang hidupmu, sebab Dia yang pegang hidupmu. Oh, bersyukur atas kedahsyatannya yang nyata selalu. Haleluya, haleluya. Oh, kiara la 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 la. Hira la 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 ya shakara na 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 mo. Shikiri ya ra ba la la bahara ya ra ba la la 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 ba la la. Hira la la ba 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 la la mo. Shikiri di hiri ya ra ba ba ra ba ra ra gara ya ra ba gara ya ra ba gara ya ra ba gara ya ra ba ya she. Shikiri ya ra ba la la 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 ba la la. Biar setiap kami yang menyembah-Mu Tuhan, dipenuhi hadirat-Mu Tuhan. Di rumah-rumah ada hadirat Tuhan. Di rumah-rumah ada perjumpaan dengan Tuhan. Di rumah-rumah ada nama Tuhan yang semakin ditegakkan. Hirala bagara ya rala bagara ya rala bagara ya rala gara ya rala balalamo. Hira babara gara ya raba ya syakara balala 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 basande. Oh Jesus, oh Jesus. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kami mau Tuhan saja. Kami mau Tuhan saja hadir bagi kami. Oh Jesus, 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 Jesus. Biar saat ini kemuliaan-Mu Tuhan yang meliputi tempat di mana kami ada saat ini Tuhan. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja-Mu. Diberkati Kau Tuhan dengan puji
Roh Kudus datanglah. Oh mulianya hadirat-Mu, hadirat-Mu penuhi setiap kami Tuhan. Kami memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat kami ada, tempat ini. Mari sambil angkat tanganmu, diberkati Kau Tuhan, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini, tempat ini. Diberkati Kau Tuhan, oh diberkati Kau Tuhan, yes God, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Mari sekali lagi sembah Dia, sembah Dia. Biar hati kami tertuju kepadamu Tuhan, dan penuhi setiap kami dengan Roh-Mu, dengan Roh-Mu. Hirababarabagara yarabagara yarabagara yarabashade. Hiral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 
tempat ini. Mari sambil angkat tanganmu, katakan, oh diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini, memenuhi tempat ini, memenuhi tempat ini. Ayo Roh Kudus, penuhi kami Tuhan, penuhi. Ayo saat ini yang rindukan Rohnya hadir, hadiratnya hadir di rumahmu. Ayo saat ini dengan segenap kerinduan undang hadiratnya. Dia hadir atas penyembahanmu, Dia hadir atas pujianmu. Hora babagara yara basyagara bagara babara bararabo. Hura babara bagara bahara yara bagara ala bala basyando. Kami memohon
ajaib, sungguh ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Yes Lord, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu, sebab Dia Allah yang ajaib, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari yang percaya kata kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Kau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh ajaib, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan kami memuji, kami memuji kebesaran. Yes Lord, wow, ajaib Tuhan, keajaiban-Mu nyata atas kami Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Saya ajak saat ini kita berbahasa roh saudara, syukuri ya Hirabababara ya rabagara ya rabaya shikidididididi ya rabalalabalalabalalabalalabalala. Oh, ayo sembah Tuhan di dalam rohku rata karabaya syakara lalalabalalabalalabalala. Terus saudara, terus. Saya percaya saat kita terus bangun iman kita, kita terus bangun roh kita, terus connect sama Tuhan. Dia Allah yang beserta kita saudara, dengan segala kedahsyatannya, keajaibannya. Hiralala bagara ya rabalalabaya syakara lalabalabalalabalalabalalabalalabalalabalalabalala. Ora batagara ya rabagara ya ratagara ya rabagara ya rabagara ya rabalal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 a. Hirababagara ya rabalal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 a.
Oh ratakara yara bagara yara balala balala basyakara balala balalamo. Yes, Jesus, 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 Jesus. Kami percaya kedahsyatan-Mu menyertai setiap kami Tuhan. Kami tidak perlu takut Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang beserta kami Tuhan. Orana maya syakala bagara bara babara baba baba syakara baba baba. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Kami percaya hari-hari ini Tuhan, Tuhan yang memegang hidup kami Tuhan. Kau yang memegang hidup kami Tuhan. Saat ini saya mau berdoa. Saat ini saudara, buat saudara-saudara yang ada di rumah. Saat ini kalau kamu lagi butuh kekuatan yang baru, saat ini angkat kedua tanganmu. Biar Tuhan yang mencurahkan kekuatan itu. Ayo andalkan kekuatan Tuhan. Apapun masalah yang kamu hadapi saat ini, Dia besertamu. Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan sedetik pun. Saat ini terima kekuatan yang baru. Ada pengharapan yang baru. Saat ini buat jemaat Tuhan, saat ini yang mungkin lagi sakit, saat ini juga terima pengharapan yang baru. Pengharapan itu bagianmu. Firman Tuhan katakan Tuhan yang akan menjadi penyembuhmu. Dan saat ini apapun yang menjadi faktor masalahmu, mungkin keuanganmu, saat ini Tuhan yang akan berikan jalan keluar. Tidak perlu takut, Tuhan Allah besertamu. Hubungan di tengah keluarga, saat ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan berkat atas keluarga demi keluarga Tuhan. Setiap kami yang merindukan ada kuasa-Mu yang bekerja atas keluarga kami. Ada hubungan yang baik, ada hubungan yang harmonis, ada sukacita di tengah keluarga kami Tuhan. Ayo Tuhan, ini keluarga-Mu. Biar setiap kami memiliki keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Keluarga yang istimewa, keluarga yang spesial. Gak ada yang menjadi kekurangan, gak ada yang menjadi penghambat, gak ada yang menjadi masalah. Saat ini kami percaya keluarga kami di tangan-Mu Tuhan. Rabagara ya rabagara ya gara bagara ya rabagara bahara gara ya rabagara bahara ya rabagara ya rabalara. Oh rabagara ya ragara ya galahara ya labahara ya rabalara balala 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 balala. Sebab tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Allah turut bekerja di antara kita. Mari yang percaya, kita mau sama-sama nyatakan dengan iman. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Allah turut bekerja. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi saudara, sambil angkat tanganmu dengan percaya. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita.
sekali lagi bersorak. Ora bagara ya rabala gara ya rabala bagara ya rabala Mari semua saudara-saudara kita sekali lagi berbahasa roh dengan waktu yang ada. Shikara laga ya ralaga ya ralaga ya ralaga ya ralaga. Urada ya ralaga ya ralaga 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 ralaga. Shigiara laga ralaga 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 ralaga. Irada kaya rada barada she rada kaya ralaga ya ralaga ya ralaga ya ralaga ya ralaga ya ralaga ralaga ralaga. Urada kaya rada barala 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 kaya ralaga ya ralaga 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 ralaga. Shigiara rada ralaga 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 ralaga. Oh rabakara la barala 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 barala. Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang ada, bersyukur untuk kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Sebentar kami mau berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami, mulai dari gembala sidang kami, Pak Niko, beserta dengan wakil gembalanya, Daniel Arif, Pak Kamarga, Pak Joni Lumanto. Biar Tuhan yang urapi pemimpin-pemimpin kami semua. Biar Kau yang selalu tuntun, Kau selalu sertai mereka. Kau berkati keluarganya ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gembala kami di Piset ya Tuhan, Kofandi. Biar Tuhan juga yang selalu tuntun, selalu sertai dalam segala apapun yang dia kerjakan ya Tuhan. Biar Kau yang selalu tuntun hamba-hambamu ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami, negeri kami Indonesia ya Tuhan. Jangan pernah Kau tinggalkan negara kami, bangsa kami ya Tuhan. Kau berkati, Kau sertai di tengah masa yang susah ini ya Tuhan. Biar Kau yang selalu tuntun kami semua ya Tuhan. Biar Kau yang juga pimpin para pemimpin kami ya Tuhan, mulai dari presiden, wakil, jajaran kabinet, terus sampai seluruhnya yang membantu ya Tuhan. Biar Kau yang terus tuntun mereka dalam setiap kebijakan yang mereka ambil, dalam setiap keputusan yang mereka ambil ya Tuhan. Biar Kau yang selalu tuntun mereka, biar keputusan-keputusan mereka bisa selalu membawa dampak yang baik bagi bangsa dan negeri kami ya Tuhan. Sebentar kami juga Tuhan akan belajar sedikit dari firman-Mu, belajar sedikit tentang kebenaran-Mu ya Tuhan. Jamah hati kami ya Tuhan, sentuh hati kami, buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk belajar keinginan-keinginan-Mu ya Tuhan. Tuhan juga tolong berkati Kofandi yang akan menyampaikan sedikit kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Biar hamba-Mu bisa menyampaikan dengan sederhana, dengan bahasa-bahasa yang kami dapat mengerti sesuai dengan keinginan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang kita percaya katakan amin. Cek saudara, terima kasih. Selamat malam saudara dikasih Tuhan. Ya, kita berjumpa lagi malam hari ini. Nah saudara, kita sudah memasuki bulan Februari. Ya, saya bersyukur bahwa Tuhan tetap memelihara kita, seberapa kita yang hadir malam hari ini, bahwa 1 bulan kita sudah lalui di 2021 saudara. Dan saya percaya bahwa semua hal yang masih terjadi, ya saudara, pandemi ini belum berakhir. Saya percaya satu hal, bahwa semua Tuhan izinkan untuk kita mengalami perubahan demi perubahan. Nah, sebelum saudara, hari ini kita akan mulai memasuki pembelajaran kita, saudara. Jadi, seperti yang saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa di Connect at Home, saya memiliki sebuah beban untuk bisa membangun dasar yang baik bagi kita semua. Ya, saudara, jadi memang saya berharap bahwa di Connect at Home ini selain kita berdoa, memuji Tuhan, ada hal-hal yang terus harus kita ingat dan kita bangun di dalam kehidupan kita. Nah, jadi saudara dikasih Tuhan bahwa hari-hari ini saya percaya bahwa
Tuhan izinkan semua masalah ini sepertinya kok nggak berakhir begitu saudara ya. Turun naik, kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik situasinya dan segala macam. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita semua. Ya beberapa ayat saja saudara ya saya ingin sampaikan sebelum nanti saya akan mereview sedikit saudara apa yang akan kita pelajari ke depan dan apa yang sudah kita pelajari di waktu yang lalu saudara. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memberikan beberapa ayat mungkin supaya memberikan sebuah pengertian bagi kita bahwa hari-hari ini memang Tuhan menginginkan bahwa kita belajar lebih baik lagi. Ya, di dalam Mazmur 119 ayat 71, saudara bisa perhatikan kalau saudara ada Alkitab, saudara bisa membuka. Biarlah ini menjadi sebuah pegangan bagi kita semua, saudara, sebuah firman yang kita mengerti kenapa semua ini Tuhan izinkan terjadi. Yang Mazmur 119 ayat 71 dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ya, sekali lagi bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapanmu. Nah, saudara dikasih Tuhan, Raja Daud menulis sebuah kata-kata yang menurut saya cukup berani. Dia berkata bahwa aku bisa belajar ketetapanmu, ya saudara. Jadi saya percaya bahwa situasi hari ini Tuhan tetap izinkan terjadi, ya sekalipun belum sesuai harapan kita, saudara. Saya percaya bahwa semua ini adalah untuk kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan, untuk kita belajar tentang hal-hal yang lebih baik lagi. Satu ayat lagi, saudara, di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5, 1 Petrus pasal ke-5 ayat yang ke-10, dikatakan demikian. 1 Petrus pasal 5 ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara, di sini dengan jelas juga dikatakan bahwa kita akan semakin kuat, diperlengkapi, diteguhkan, dikokohkan, ya saudara, sesudah kita menderita seketika lama. Jadi penderitaan itu adalah bagian daripada kekristenan kita. Ya saudara, jadi mari kita lihat bahwa pandemi ini bukan hanya bicara tentang hukuman Tuhan. Banyak orang berkata ini hukuman Tuhan dan sebagainya. Saudara, mari kita tidak fokus dalam hal-hal seperti itu ya. Kalau saya ingin boleh mengarahkan saudara, ya kita juga nggak perlu untuk mengaitkan ini dengan antikris atau dengan kejadian Tuhan Yesus akan datang dan sebagainya. Karena sekali lagi bahwa kedatangan Yesus itu tidak ada siapapun tidak ada yang tahu. Kalau bicara tanda akhir zaman, saya setuju bahwa memang tanda akhir zaman ya ada kelaparan, ada sakit penyakit dan sebagainya. Tetapi apakah ini menandakan Yesus akan datang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang? Saya rasa kita nggak bisa berspekulasi seperti itu, dan mari kita jangan fokus dengan hal-hal seperti itu. Tetapi mari kita belajar bahwa tetap apapun yang terjadi, kita fokus pada apa yang harus kita bangun, gitu saudara ya. Jadi kita nggak usah fokus dengan apa yang ada di luar, fokus dengan respon apa yang kita bisa lahirkan, respon apa yang kita bisa putuskan di masa situasi yang sulit seperti ini. Karena respon kita itu akan membawa demi perubahan, dan yang Tuhan inginkan adalah perubahan hidup kita yang menjadi lebih baik, hidup kita yang menjadi seperti Kristus. Saudara, jadi hari-hari juga kita sedang masuk tahun dan sebagainya. Saudara lagi ngetren pengajaran tersebut. Kalau saudara mungkin suka baca-baca Google dan sebagainya, kita sedang ada di dalam masa 1000 tahun, dan saya rasa kita nggak perlu pusing dengan hal-hal seperti itu. Kalaupun kita ada di masa seperti apa, yang pasti bahwa Tuhan masih ada bersama kita. Itu yang saya rasa kita perlu terus yakin dengan hal itu, saudara. Nah, baik. Jadi ini adalah pendak saja, saudara, bahwa yuk apapun yang terjadi, apapun situasinya, bahwa mari kita putuskan dalam hati kita mau bertumbuh, kita mau lebih baik lagi, dan
kita mau akar lebih kuat lagi di dalam Tuhan, karena itulah yang Tuhan inginkan di masa-masa seperti saat ini. Nah, saudara, saya hanya ingin review apa yang kita pelajari di bulan Desember. Saudara, saya share kepada saudara, saya akan share sedikit juga hari ini, saudara ya. Mungkin bisa saya dijadiin co-host atau ini, untuk saya bisa share screen sedikit sebentar, saudara. Nah, jadi saudara, di bulan Desember saya bicara bahwa kita perlu membangun dasar dengan kuat, karena dasar itu yang akan membuat kita belajar lebih, belajar untuk tahan ya di tengah cobaan, saudara, bertahan di tengah masalah, di tengah goncangan. Nah, ini adalah yang saya share di bulan Desember, saudara, ya, bahwa fondasi itu penting, dasar itu penting karena untuk menahan beban, ya saudara. Kalau kita ingin besar, lebih besar di atas, hidup kita lebih berkembang, hidup kita lebih meluas, saudara, maka dasar itu penting. Ya, fondasi itu penting karena itu bisa menahan kehidupan kita. Ya, percuma kita punya sesuatu yang besar di atas, tapi fondasi kita rapuh, karena Alkitab dengan jelas berkata itu akan, kalau ada badai, itu akan hancur. Nah, kenapa kita perlu belajar? Ini hanya dengan cepat saja, saudara ya. Saya sampaikan lagi ya sebelum kita nanti maju, saudara. Yang pertama adalah kenapa kita perlu belajar dasar atau doktrin kekristenan, ya saudara, dasar-dasar pengajaran, dasar-dasar kenapa kita menjadi orang Kristen. Itu yang pertama adalah kekuatan kita bukan hanya motivasional, tapi pengenalan akan kebenaran. Ya, hari-hari ini memang orang membutuhkan motivasi yang kuat, saudara ya. Kita perlu, saya juga dan saya percaya kita semua butuh motivasi, tetapi jauh daripada itu kita perlu akar kebenaran dalam hidup kita. Yang kedua, ya ini saya nggak perlu bahas lebih dalam, saudara, saya hanya review saja. Yang kedua, kehidupan kita tidak akan stabil waktu hati kita gelisah dan mendua, saudara, tidak bisa memegang keyakinan. Nah, saudara, ini penting bagi kita semua, karena seringkali kita nggak tahu apa yang kita yakini. Ya, kita orang Kristen, kita yakin Yesus Tuhan. Tapi Yesus seperti apa yang kita yakini, saudara? Ya, ada yang berkata Yesus seperti A, Yesus seperti B, Yesus seperti C. Nah, ini yang perlu kita pegang, saudara. Ada orang-orang yang mengaku Kristen, tapi mereka nggak percaya akan mujizat. Ada orang-orang mengaku Kristen, tapi mereka nggak percaya dengan pengampunan. Ada orang-orang mengaku Kristen, tapi mereka nggak percaya tentang membangun kehidupan yang baik, saudara. Ya, tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Mereka mencoba untuk mendinai itu, menolak hal-hal tersebut, dan akhirnya hidup mereka menjadi gelisah. Ya, saudara, hidup mereka nggak punya keyakinan. Ya, itu yang membuat hidup orang tuh bingung, mereka punya Tuhan atau tidak sebenarnya. Nah, ini ya, saya juga waktu itu sampaikan, saudara, muncul gerakan-gerakan ateis, mungkin ateis nggak terlalu banyak, tetapi agnostik ini yang mulai menjadi tanpa sadar bisa jadi kita pun adalah bagian dari agnostik ini, saudara ya. Dan saudara bisa baca ya, dengan di sini saya nggak terlalu bahas, saya hanya sekali lagi hanya mereview. Ya, saudara, ateis dengan tegas tidak mempercayai Tuhan, adanya Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu ada namun bodoh amat, jadi nggak mau peduli sama Tuhan, nggak mau peduli sama ibadah, nggak mau peduli sama banyak hal, saudara ya. Ateis, berasal kata ateis, arti kepercayaan, ini hanya sekilas. Kehidupan manusia setelah meninggal, percaya dalam maka manusia akan diadili atas perbuatannya di dunia. Kemudian tidak percaya pada agama, ya, agnostik memeluk agama tertentu namun tidak menjalankan aturannya. Nah, ini saudara ya, kita mengaku Kristen tapi kita nggak mau mengikuti apa yang Yesus ajarkan bagi kita. Ini sebenarnya kita itu ada di dua kaki, saudara, dan itu bahaya karena kita akhirnya nggak punya prinsip dan akhirnya kehidupan kita nggak punya kuasa, saudara. Ya, hidup kita akhirnya menjadi hidup yang begitu-begitu saja, cenderung gelisah, cenderung tidak stabil, ya, dan akhirnya kita nggak mendapatkan apapun juga di dalam kehidupan ini. Nah, yang ketiga, saudara, yang saya ingatkan waktu itu, apa yang dihasilkan dalam hidup kita adalah buah kehidupan. Buah dihasilkan dari pohon yang baik dihasilkan dari akar yang baik. Kemudian yang keempat, kemerdekaan dalam jiwa kita akan dialami waktu kita mengerti tentang kebenaran. Kemudian kelima, perjumpaan dengan Tuhan mengubah hidup kita, dan firman Tuhan adalah Allah itu sendiri. Jadi saudara, kalau ada orang berkata, bagaimana saya bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Kita nggak perlu ngomonglah tentang, ya nggak perlu bicara tentang, manifestasi Roh Kudus, ya kita nangis, kita mengalami rebah di dalam roh, atau manifestasi-manifestasi lain di dalam Roh Kudus. Saudara, paling mudah
Dan itu adalah firman Tuhan, adalah bahwa firman itu Allah. Jadi kalau saudara ingin berjumpa dengan Tuhan, saudara ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka pedulilah kepada firman Tuhan. Maka saudara perlu untuk menyelidiki firman Tuhan, perlu belajar, perlu mendengar, perlu menghafal, perlu melakukan, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Ini yang kita perlu bangun, saudara. Berikutnya adalah keenam, medan pertempuran kita adalah pikiran kita, dan pikiran hanya bisa dikalahkan dengan kebenaran. Ya saudara, jadi medan pertempuran utama orang Kristen adalah diri mereka sendiri sebenarnya. Ya, makanya Yesus berkata bahwa yang mau mengikut Yesus itu harus pikul salib, sangkal diri, dan mengikut Yesus. Artinya mengalahkan pikirannya sendiri, mengalahkan kemauannya sendiri, mengalahkan kedagingannya. Yang ketujuh, kebenaran akan memperbaiki hidup kita. Yang kedelapan, cara kita melihat, berpikir tentang Tuhan, sebatas itulah Tuhan bisa bekerja atas hidup kita. Jadi saudara, kalau kita hanya melihat Tuhan hanya misalnya hanya satu, kalau saya hitung ini hanya perumpamaan, misalnya hanya 1 senti, kalau penggaris saudara ya hanya kita, pengenalan kita hanya 1 senti, ya 1 senti itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Kalau pengenalan Tuhan, tentang Tuhan, dan cara kita berpikir melihat Tuhan itu 5 senti, ya 5 senti itu akan terjadi dalam hidup kita. Jadi kita nggak akan pernah bisa melihat hal-hal yang besar kalau kita nggak pernah melihat dan mempelajari tentang Tuhan yang besar, saudara. Memang Tuhan kita nggak bisa dipelajari, artinya mau dipelajari bagaimanapun dia tetap Tuhan yang besar, tetapi kita perlu untuk terus menggali tentang Tuhan. Ya, kemudian perhatikan ini ya saudara ya, Markus 6 ayat 5-6 ini yang saya ingin tekankan. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Ya. Di sini 2 Korintus 11 ayat 3-4 juga dikatakan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan oleh kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya, sebab kamu sabar jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Nah saudara, inilah yang menjadi concern saya di masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian ini. Saudara, saya sangat concern, saya berdoa, berharap bahwa setiap saudara tetap kuat, tetap bertumbuh, dan tetap mengakar kuat di dalam Yesus, saudara ya. Di sini ayat Markus 6 ayat 5-6 bahkan dikatakan bahwa Yesus tidak bisa mengadakan mujizat karena ketidakpercayaan mereka. Jadi saudara, Tuhan itu tanda kutip bisa dibatasi oleh yang namanya ketidakpercayaan, saudara. Nah ini yang saya takutkan, karena hari-hari ini banyak orang mengaku Kristen, tapi mereka udah nggak percaya lagi tentang perlindungan Tuhan, nggak percaya lagi tentang hal-hal yang baik dari Tuhan, nggak percaya lagi bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Bahkan ya dengan kejadian penuh dengan klaster-klaster yang terjadi baik COVID ini, saudara, banyak orang merasa bahwa Tuhan sedang menghukum. Kalau saya ingin melihat bahwa ini bukan hanya, ya mungkin bisa juga saudara ya, artinya ada beberapa hamba Tuhan berkata ini hukuman Tuhan dan sebagainya. Tetapi kalau bagi saya ini bicara tentang kedaulatan Tuhan. Kenapa Bapak ini meninggal, kenapa orang itu meninggal, kenapa hamba Tuhan meninggal, kenapa ini semua diizinkan Tuhan, dan itu adalah kedaulatan Tuhan. Ya saudara, tetapi bagian kita adalah mari kita jangan lepaskan kepercayaan kita kepada Kristus, apalagi kalau kita sampai mengikut Yesus yang lain. Nah, oleh karena itu saudara, waktu itu saya bulan Desember saya menegaskan bahwa ini yang mau kita pelajari ya saudara, the five solas. Ya sebenarnya ini adalah doktrin sangat dasar dari doktrin paling dasar dari orang Kristen. Semua aliran-aliran yang lahir dari yang namanya Kristen Protestan itu harusnya berlandaskan 5 hal ini, saudara. Ya, jadi kita waktu itu sudah mendengar sedikit kisah daripada sejarah gereja, di mana gereja dari zaman Kisah Para Rasul, saudara, kemudian muncul gereja yang dikatakan waktu itu adalah gereja Katolik. Kemudian gereja Katolik itu sebenarnya adalah gereja ortodok, saudara ya, gereja Katolik ortodok. Dan gereja Katolik ortodok ini mengalami apa ya disebutnya, split, saudara ya. Akhirnya ada yang Katolik ortodok dan juga ada Katolik Roma, saudara. Nah dari 2 Katolik ini, saudara, akhirnya dari ajaran-ajaran mereka waktu itu
Saudara Dio, Pastor Dio sudah menjelaskan, saudara ya, kenapa muncul Martin Luther King, karena Martin Luther King ingin membuat reformasi, makanya disebut dengan reformation, saudara ya, bahkan ada gerakan reform sampai hari ini juga, karena mereka ingin memulihkan apa yang ada di dalam firman Tuhan, ya. Jadi, dan bulan lalu, saudara, kita sudah belajar sola scriptura, ya, artinya adalah firman Tuhan saja gitu ya. Artinya kenapa sih kita perlu belajar firman Tuhan? Kenapa kita perlu percaya firman Tuhan? Dan kenapa firman Tuhan itu penting bagi kita semua? Nah, jadi saudara, kita perlu belajar hari-hari ini bahwa firman Tuhan itu adalah dasar. Firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Firman Tuhan itu adalah tempat kita berjumpa dengan Tuhan. Saya adalah orang yang lahir di gerakan karismatik, saudara. Saya mengalami di masa-masa saya SMA, dari saya bertobat, mengalami gerakan-gerakan atau pencurahan Roh Kudus yang mungkin bagi beberapa kalangan juga itu freak atau aneh, saudara ya, kayak waktu tahun 90-an dikenal dengan gerakan Holy Laughter dan sebagainya. Saudara, saya mengikuti semuanya. Jadi kalau dibilang apakah saya sangat karismatik, saya sangat karismatik, saya sangat percaya hal-hal yang manifestasi Roh Kudus, bicara tentang hal-hal yang supernatural, saya sangat percaya. Tetapi saudara, seringkali kadang-kadang kita keluar out of context dari manifestasi-manifestasi ini. Nah, bagi saya mulai belajar bahwa paling dasar itu bukan perasaan kita, ya, bukan pikiran kita, bukan menurut kita, tetapi ternyata ya kita perlu belajar bahwa semua balik ke Alkitab. Alkitab yang penting, Alkitab dasarnya. Ada nggak di firman Tuhan? Berbicara, ada kuat nggak di firman Tuhan? Memang ayat-ayat di Alkitab itu bisa mengandung banyak persepsi, banyak pengertian. Tapi setidaknya bagi saya, kalau itu ada di dalam Alkitab dengan konteks yang pas, saya rasa ya disitulah kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya kadang-kadang kita orang karismatik, orang yang bergerak di dalam gerakan Roh Kudus, kita sering menyebut kata flowing, gerakan Roh Kudus. Saya setuju sekali dengan gerakan Roh Kudus flowing, tapi semuanya harus balik kepada firman Tuhan. Semuanya nggak mungkin bisa semuanya nggak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa firman Tuhan. Jadi saya nggak menyalahkan kalau ada orang-orang berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan bisa berbicara, saudara. Tuhan bisa berbicara, bisa secara audible. Tuhan bisa berbicara melalui suara hati kita. Tuhan bisa berbicara melalui banyak hal. Ya, kalau saudara nanti kita belajar, Tuhan bisa bahkan di Alkitab, Tuhan bahkan bisa berbicara melalui hewan. Tuhan bisa berbicara melalui badai. Tuhan bisa berbicara melalui benda-benda. Tuhan bisa berbicara melalui manusia yang lain. Ya, Tuhan bisa berbicara melalui orang-orang fasik, saudara, orang-orang berdosa. Tuhan bisa berbicara. Tetapi saudara, ya saya tidak menyangkal bahwa ada orang-orang yang mungkin peka dan berkata Tuhan berbicara kepada saya. Tapi balik lagi saudara, bagi saya adalah waktu kita berani berkata Tuhan berbicara, dasarnya harus firman Tuhan. Dasarnya harus Alkitab. Itulah yang disebut dengan sola scriptura. Artinya Alkitab adalah pegangan kita nomor satu. Ya kalau nggak ada di firman Tuhan, kalau itu sesuatu yang hanya karena ilmu manusia, itu hanya karena fenomena-fenomena di dalam kekristenan, saya rasa kita nggak perlu fokus dengan hal-hal seperti itu, tetapi mari fokus bahwa Alkitab adalah segalanya di dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, ada beberapa orang yang berkata bahwa, wah, karismatik itu gereja yang terlalu mengedepankan pengalaman, saudara, ya, pengalaman, experience. Nah, tetapi saudara, kita perlu mengerti bahwa memang bagi saya waktu saya pertama mendengar itu, saya juga berpikir, iya juga ya, kadang-kadang kita orang karismatik, kita orang-orang Pantekosta, kita sering karena pengalaman akhirnya kita menjadikan itu kebenaran. Tapi ternyata saudara, di dalam kalau kita melihat di dalam jadi waktu saya pelajari, ternyata memang di Alkitab ada orang-orang yang mengalami pengalaman dulu, baru saudara mereka berjalan, artinya pengalaman dengan Tuhan membuat mereka bertobat, membuat mereka akhirnya bertumbuh. Tetapi jadi pengalaman itu adalah membawa orang untuk kembali ke Alkitab. Jadi kalau pengalaman kita tidak membawa kita kembali ke Alkitab, itu yang agak repot, saudara. Apalagi kalau pengalamannya itu out of context atau keluar dari apa yang ada di Alkitab.
Jadi saya juga tidak menyangkal yang namanya experience, perjumpaan dengan Tuhan. Saya sangat percaya, saudara, salah satu yang sangat yakin bahwa perjumpaan dengan Tuhan, baik secara supranatural ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain yang tadi saya sebutkan, bisa melalui banyak hal dalam kehidupan kita, itu baik, saudara. Tetapi balik lagi semuanya adalah harus ke firman Tuhan. Kalau itu nggak ada di dalam konteks firman Tuhan yang sesungguhnya, kita perlu untuk hati-hati, kita perlu untuk belajar bahwa itu bukan fokus kita. Kita nggak perlu untuk fokus dengan hal-hal seperti itu. Ya saudara, jadi semuanya harus kembali ke firman Tuhan. Alkitab adalah segalanya. Nah, kenapa Martin Luther, saudara, itu mengeluarkan statement sola scriptura ini? Karena waktu itu gereja berkata bahwa Alkitab itu enggak cuma Alkitab. Ada juga kitab-kitab, ya kitab-kitab dari, saya sebutnya apa ya, bapak-bapak gereja mungkin saudara ya, atau kalau untuk saudara-saudara kita yang Katolik, mereka juga bahkan sampai menyebut mereka santo gitu saudara ya, orang-orang kudus atau orang-orang yang ada di abad-abad gereja awal. Jadi tulisan-tulisan mereka itu dijadikan sebagai patokan, dijadikan sebagai kebenaran juga. Nah, saya perlu untuk menegaskan bahwa kita sangat percaya dengan yang namanya Alkitab satu-satunya yang artinya yang kudus, yang suci, saudara. Ya, di luar itu hanya untuk meneguhkan apa yang ada di dalam Alkitab. Itulah makanya kita tidak menerima ya tradisi itu adalah bagian dari kebenaran. Kalau saudara nanti memperhatikan belajar sejarah gereja, saudara akan menemukan bahwa di dalam gereja yang membuat kenapa Martin Luther dan kelompok reform waktu itu, reformis, akhirnya berani untuk berkata kami tidak lagi mengikuti Roma Katolik gitu saudara, karena salah satunya adalah mereka para bapak-bapak reformasi, mereka mengatakan bahwa Alkitab itu sudah mulai tidak menjadi yang paling utama, tapi ada tradisi-tradisi yang dijadikan bahkan lebih utama dari firman Tuhan. Nah, ini perlu untuk kita perhatikan bahwa kita menjadikan tradisi hanya sebagai peneguhan, ya artinya meneguhkan kita bahwa memang ada tradisi-tradisi yang untuk meneguhkan firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu posisinya ada yang di paling atas, yang paling berdaulat, yang paling tinggi dari kehidupan orang Kristen. Ya, jadi saudara, liturgi banyak hal itu di bawah daripada kebenaran. Jadi saya mau bilang bahwa kita ada liturgi di dalam ibadah. Mungkin di dalam ibadah online seperti ini kita ya liturgi kita ya seperti tadi, ada pujian penyembahan, ada doa dan sebagainya, itu liturgi saudara. Tapi liturgi itu nggak lebih, itu levelnya ada di bawah kebenaran. Artinya kalau liturgi itu lebih penting dari kebenaran, itu yang susah. Makanya Yesus pernah berkata kepada orang Farisi bahwa orang Farisi itu sangat memegang teguh tradisi Yahudi. Ya saudara, mereka sangat memegang teguh apa yang diperintahkan oleh hukum Taurat, oleh Musa. Ya, Yesus pernah berkata bahwa saya akan coba buat contohkan saudara ya sebentar. Di dalam Matius 23 ayat 23. Ya. Nanti kalau saudara mau baca, ini cukup panjang sebenarnya, bisa membaca dari ayat yang pertama, saudara ya. Tapi saya mau baca ayat 23 saja. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas, manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ya, di sini ayat 24, hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tapi unta di dalamnya kamu telan. Nah, saudara bisa baca lagi sisanya, itu semua bicara seperti itu, saudara. Kadang-kadang tradisi lebih daripada kebenaran. Perpuluhan baik, ya saudara. Perpuluhan itu memang firman Tuhan, kita harus lakukan. Tapi harus juga jangan lupakan yang lain. Artinya perpuluhan atau mungkin juga semua persembahan, saudara ya,
Ini juga kemarin ada yang tanya bagaimana dengan buah sulung dan sebagainya. Apapun itu bentuk persembahan kita, saudara. Yang Tuhan inginkan, ya persembahan itu baik. Tetapi bukan persembahan saja, artinya yang Tuhan inginkan begini. Persembahan itu adalah lahir dari kebenaran, lahir dari pengertian kita akan firman Tuhan. Bahwa kita memberikan persepuluhan karena itu bagian dari kesetiaan kita sama Tuhan. Jadi bukan perpuluhannya yang lebih penting, saudara, tetapi Tuhan menginginkan kesetiaannya yang diekspresikan melalui persembahan kita, melalui pemberian kita, dan melalui yang lain sebagainya. Nah, jadi saudara, banyak orang Kristen itu mementingkan tradisi. Oh, kalau perjamuan kudus harus pakai jas, ya hitam putih dan sebagainya. Saudara, itu tradisi. Saya bukan menentang itu, saudara, tetapi itu tradisi. Artinya, kalaupun misalnya perjamuan kudus pakai baju biasa, itu nggak salah. Setuju nggak, saudara? Kalau dibilang jadi tidak kurang kusuk, mungkin, saudara, itu selera. Itu bentuk pemahaman atau persepsi masing-masing. Ada yang berkata, oh, kalau pakai jas, pakai dasi, pakai baju hitam putih, itu menunjukkan keseriusan. Nggak masalah juga. Tapi juga kalau ada orang-orang yang perjamuan kudus dengan pakai baju biasa, kita nggak bisa bilang mereka nggak lebih, mereka apa kurang kudus daripada kita. Nah, saudara, esensinya kan firman Tuhan. Balik lagi, firman Tuhannya bicara bicara tentang apa sih perjamuan kudus? Perjamuan kudus bukan bicara masalah baju, saudara. Perjamuan kudus bukan bicara masalah kostum. Perjamuan kudus bicara tentang memperingati kematian Kristus dengan memakan roti dan anggur yang kita percaya itu melambangkan tubuh dan darah Kristus. Itu yang firmannya kan, saudara. Jadi tradisinya nggak penting. Artinya mau pakai baju putih kayak kuning kayak selama itu masih pakai baju, ya saudara. Ya artinya masih sopan, ya saya rasa itu sesuatu yang bukan yang harus dipertentangkan. Nah ini, saudara, jadi banyak kita, jujur termasuk saya, adalah orang-orang yang kadang-kadang menjadikan tradisi lebih penting daripada esensi kebenaran. Ya, nah ini yang saya ingin, kenapa kita penting perlu belajar firman Tuhan. Jadi menjadikan Alkitab itu kedaulatan paling tinggi, kedaulatan paling utama, kedaulatan paling tinggi. Jadi segala sesuatu harus bandingannya bukan perasaan, bandingannya bukan menurut saya, bandingannya bukan menurut lingkungan atau menurut budaya, bandingannya adalah menurut firman Tuhan itu apa. Nah, itu kita perlu belajar, saudara. Ya, jadi kita perlu untuk kuat di dalam kebenaran ini. Ya, kenapa sola scriptura ada? Itu sebuah statement kuat bahwa firman Tuhan itu satu-satunya. Firman Tuhan itu yang paling berdaulat. Ya, kalau di sini ditulis dengan scripture alone, hanya firman Tuhan, nggak ada yang lain. Tradisi, semua liturgi liturgi yang ada di dalam gereja itu semua hanya penjabaran dari kebenaran. Ya, bukan terbalik. Apa yang di gereja itu lebih atas daripada kebenaran. Nah, ini yang penting, saudara. Ini yang perlu kita pelajari sungguh-sungguh, bahwa waktu kita hidup sesuai dengan kebenaran itu yang membuat kita kuat ke depan. Nah, saudara, itu sedikit apa yang saya review tentang apa yang dipelajari di waktu-waktu kemarin. Nah, saudara, ke depan ini, ya mungkin hari ini saya nggak bisa, saudara, tapi 2 minggu lagi, karena minggu depan kita doa, saudara ya, 2 minggu lagi, saudara, kita akan masuk dalam yang namanya sola fide. Ya, kalau di sini solus Christus, saudara ya. Nah, tapi saya ingin masuk ke yang namanya sola fide, faith alone, hanya iman. Saya sedikit memberikan pembukaan kenapa para pendiri daripada kekristenan ini berkata hanya iman, ya hanya iman saja. Karena di zaman sebelum Protestan, saudara, sebelum Reformasi, gereja percaya bahwa keselamatan itu bisa lewat yang lain. Artinya ada keselamatan di luar Kristus, ada keselamatan melalui jalan-jalan yang lain. Ya, bahkan waktu itu dikenal dengan sebuah istilah, kita memberikan sejumlah biaya untuk menebus dosa kita, saudara. Ya, memberikan sejumlah uang yang dianggap kalau kita sudah memberikan uang tersebut, ya, di dalam bahasa teologinya adalah indulgensi, saudara. Indulgensi, saudara ya, itu adalah sebuah praktek di masa itu, di mana orang itu bisa, jadi zaman itu, saudara ya, ini tolong mungkin kalau koreksi kalau saya ada salah, tapi ini yang saya tangkap, bahwa
pada masa sebelum reformasi, orang itu kalau mau selamat, saudara, dia harus mengaku dosa. Nah, salah satu adalah bentuknya adalah pengakuan dosa kepada imam. Pengakuan dosa kepada imam ini akhirnya jadi kita itu apa ya disebutnya ada perantara antara kita dengan Tuhan. Ada perantara antara dosa kita dengan Tuhan. Padahal Alkitab dengan jelas berkata bahwa sudah tidak ada perantara lagi karena Yesus mati bagi kita untuk menjadikan kita bisa langsung berjumpa dengan Tuhan. Dan kemudian ada juga indulgensi ini, di mana orang-orang bisa mengeluarkan sejumlah biaya uang untuk penebusan dosa. Nah, karena itulah saudara, akhirnya muncullah sebuah statement sola fide, faith alone. Artinya, kalau saya baca di dalam Roma pasal pertama, ayat yang ke ayat ke-17, Roma pertama ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, saudara, dari statement inilah Martin Luther berkata bahwa hanya iman yang menyelamatkan kita. Karena jelas di sini dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Hanya iman yang akan membenarkan kita, bukan perbuatan kita, bukan uang kita, bukan pembayaran kita, bukan bagi pengakuan dosa kepada manusia, saudara. Tetapi bukan berarti saya menolak untuk kita konseling, mengaku dosa sama sesama, itu baik, saudara. Tetapi itu bukan bicara penebusan dosa, saudara ya. Itu hanya untuk membuat kita lebih baik, menjadi manusia lebih baik. Nah, tetapi keselamatan itu hanya melalui iman. Keselamatan itu adalah faith alone. Nah, ini saudara yang kita mau pelajari ke depan tentang iman. Apa itu iman? Bagaimana kita bisa belajar masuk ke dalam iman ini? Ya, saudara, karena kita hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Jadi, saudara, sekali lagi bahwa kenapa saya ingin kita belajar ini, bagi beberapa orang mungkin berkata, kita bukan teolog, kita bukan mau jadi pendeta. Saya rasa ini bukan bicara tentang kita mau jadi apa ke depan, saudara. Tetapi ini adalah sebuah pelajaran di mana kita belajar menjadi orang-orang yang lebih baik, ya, mengenal kebenaran, dan seperti yang tadi saya katakan, kita bertumbuh di atasnya. Kita kuat di atasnya. Jadi sekali lagi tadi saya sudah mereview sedikit tentang firman Tuhan. Ya, kenapa firman Tuhan itu penting, kenapa kita harus belajar dari firman Tuhan. Kita nggak bisa hanya kata pendeta itu, kata orang itu, kata ini, kata itu nggak bisa, saudara. Artinya balik semua ke firman Tuhan. Saudara boleh konseling sama orang hebat, pendeta yang luar biasa sekalipun, tapi saudara mesti belajar bahwa yang terutama adalah firman Tuhan. Kalau yang konselingin saudara udah nggak ngomongnya di luar konteks kebenaran, nah saudara harus belajar, itu nggak benar. Gitu. Jadi itu kenapa kita harus belajar sola scriptura, dan kita ke depan akan belajar sola fide, artinya faith only, hanya iman. Iman menyelamatkan kita, iman yang membuat kita bertumbuh. Iman adalah dasar daripada perjanjian baru. Iman adalah konteks utama di perjanjian baru. Karena di dalam Lukas pasal 18 ayat 10, nanti saudara baca, ayat yang ke-8, saudara maaf, Lukas 18 ayat ke-8, saya akan coba baca sekali, ini ayat terakhir saudara ya. Roma 18 ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi saudara, iman itu penting di dalam perjanjian baru. Di perjanjian lama, kata iman jarang kita temui, saudara. Tetapi di perjanjian baru, kita hidup dari iman. Orang benar hidup dari iman. Setiap kita semua orang benar, oleh karena itu kita perlu belajar tentang iman lebih baik lagi. Oleh karena itu mudah-mudahan ke depan kita akan bisa lebih belajar, pikiran kita lebih terbuka, hati kita lebih terbuka, dan kita bisa bertumbuh lebih baik lagi. Amin, saudara. Saya rasa saudara sudah diingatkan, dan kita mungkin sepanjang 2021 ini akan terus belajar tentang dasar-dasar apa yang kita yakini, saudara, supaya kita belajar dalam kebenaran. Nanti juga saudara mungkin dalam waktu-waktu setelah ini, saudara, nanti saya coba kasih kurikulumnya sedikit, saudara ya, sebagai penutup dari saya. Setelah kita belajar sola scriptura, kita belajar sola fide, iman faith only, kita akan masuk dengan sola gratia, saudara, di mana
semua adalah kasih karunia. Nah, ini perlu belajar. Saudara, gereja kita jujur, kita adalah gereja yang waktu itu menolak, yang sering kita katakan menolak yang namanya hyper grace. Tapi saudara, kita harus akui bahwa saya mungkin lebih ingin menyeimbangkan, saudara. Hyper grace itu memang karena diambil dari sebuah buku yang dikarang oleh Michael Brown, saudara ya. Dan kebetulan waktu itu saya diberi kesempatan, waktu itu ada sebuah seminar di Korea, saudara. Beliau hadir di sana dan beliau cukup menjelaskan bahwa apa yang dimaksud di dalam bukunya. Karena buku beliau, dia seorang PhD, saudara, dia seorang ilmuwan, dan dia menerangkan di buku-buku itu mengenai yang dia tahan adalah bicara tentang grace yang ekstrim. Ya, jadi kekristenan itu adalah balance. Kita perlu untuk balance ada di tengah. Jadi kita nggak menolak grace, saudara. Kita perlu tahu tentang grace. Kita perlu hidup di dalam grace. Kita perlu mengalami grace bahkan. Jadi grace itu penting. Grace itu benar, saudara, alkitabiah. Tapi kita jangan bawa grace keluar dari out of context yang tadi saya katakan, out of context dari kebenarannya. Karena ada yang berkata begini, oh karena grace, artinya saya buat dosa aja, begitu ya. Gak apa-apalah, Tuhan pasti ampuni. Saya setuju Tuhan mengampuni, tapi sikap hati saudara salah. Dan kalau saudara, artinya Alkitab berkata begini, Tuhan itu nggak bisa dipermainkan. Apa yang saudara tabur, saudara akan tuai. Tuhan bisa mengampuni saudara, saya setuju, tapi perbuatan saudara tetap akan saudara tuai di bumi ini. Saudara bisa ngerti maksud saya ya? Artinya saudara, saya nggak apa-apa lah, saya suka berjudi, kan Tuhan mengampuni nanti. Saudara, saya yakin saudara minta ampun, Tuhan mengampuni, tapi akibat judi, saudara nggak akan pernah bisa, nggak akan apa yang saudara tabur di dalam perjudian itu, saudara akan tuai. Kekalahan mungkin, kebangkrutan, segala macam yang buruk-buruk, saudara akan tuai. Itu adalah kenapa Tuhan nggak bisa dipermainkan, karena Tuhan adil. Jadi saudara, kita hidup di dalam grace, tapi bukan berarti kita main-main di dalam grace. Kita harus menghormati grace, kita harus menghargai grace itu, karena kasih karunia Tuhan itu luar biasa bagi kita. Dan kasih karunia Tuhan itu cukup untuk membawa hidup kita menjadi lebih baik. Ya saudara, setelah itu kita akan belajar hanya Kristus saja, tetapi mungkin ini cukup panjang. Nah saudara, mungkin nanti saya akan sedikit skip yang mengenai sola Christus dan sola gratia, saya jadi lupa. Satu lagi saudara tadi ya. Saya jadi penasaran sebentar saudara. Yang terakhir, Soli Deo Gloria. Jadi saudara, sola Christos ini Christ alone, ini cukup panjang dan cukup cukup berat saudara ya, karena kita akan belajar di sini bicara tentang kristologi. Ya, kristologi itu adalah bicara tentang Yesus itu 100% manusia dan Yesus itu 100% Allah. Itu pelajaran yang cukup berat, artinya saya sendiri pun untuk menerangkan ini mungkin belum sanggup saudara, tapi mungkin kalau nanti saya berdoa ketemu hamba Tuhan yang bisa menjelaskan ini dengan sederhana, dengan mudah, mungkin nanti saya bisa minta beliau untuk menjelaskan. Dan Soli Deo itu saudara ya, yang terakhir Soli Deo Gloria. Ini saudara ya. Jadi dua itu mungkin saya akan tempatkan di waktu-waktu yang pas. Tapi nanti setelah 3 ini kita bahas, sola scriptura sudah kita bahas, sola fide dan sola gratia, saudara, kita akan masuk dalam doktrin-doktrin Pentakosta. Kenapa kita berbahasa roh? Kenapa kita harus berbahasa roh? Ya, dan lain sebagainya. Kenapa kita harus percaya manifestasi Roh Kudus? Kita harus percaya hal-hal supranatural, kita percaya mujizat dan sebagainya. Itu kita perlu belajar supaya hidup kita pun mengalami hal-hal seperti apa yang firman Tuhan janjikan. Oke, saudara, saya rasa malam hari ini sudah jam 9. Saudara, saya berharap kita semua bisa menangkap maksud dan tujuan dari semua pembelajaran ini. Saya hanya berdoa bahwa saudara mengikuti Connect at Home ini adalah saudara ingin belajar untuk menjadi orang-orang percaya lebih baik lagi. Yang setuju dan mau katakan amin. Baik saudara ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk malam hari ini, untuk semua anugerah dan kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Tuhan tolong kami mau belajar, kami hanya ingin belajar lebih baik lagi Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami bisa mengerti banyak hal. Kami tahu bahwa Engkau bukan pribadi yang akan bisa dimengerti Tuhan, tapi kami mau belajar sedikit lagi tentang Tuhan. Karena kami mau mengenal, kami mau belajar untuk
menyelami pribadi Tuhan lebih lagi, Tuhan, sedikit lagi lebih dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami semua. Tolong waktu hari-hari ini kami semakin kuat di dalam Tuhan. Aku berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Tuhan, apapun yang sedang terjadi, apapun sedang dialami oleh teman-teman semua, untuk saudara-saudaraku, Tuhan berkati, Tuhan kuatkan mereka. Tuhan berikan hati pengurapan-Mu atas setiap teman-teman semua di tempat ini. Saudara dikasih Tuhan, malam hari ini, mari kalau setiap kita yang rindu bahwa kita perlu kekuatan, kita perlu kuasa, saudara, karena saya percaya bahwa hari-hari ini Roh Kudus sedang dicurahkan luar biasa, dan Roh Kudus akan yang memberi kekuatan, Roh Kudus memberikan kuasa untuk kita menghadapi hari-hari ini. Bagi saudara yang mau berkata, Tuhan, saya perlu kuasa, saya perlu kekuatan baru, mari angkat kedua tangan saudara, buka hati saudara. Tuhan, aku berdoa untuk setiap saudara-saudaraku yang membuka tangan mereka, mengangkat tangan mereka. Dimanapun mereka berada, di rumah, di kendaraan, dimanapun sedang berada, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kekuatan baru, penuh dengan pengurapan baru, penuh dengan kuasa daripada Roh Kudus. Tuhan, aku berdoa penuhi saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Syukur ya la bala barakara ya la mahantaria. Berkati Tuhan, penuhi setiap kami. Kami perlu kekuatan baru, kami perlu kuasa Roh Kudus. Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap umat-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, bersyukur untuk kebaikan-Mu. Temukan kami kembali minggu depan. Kami akan terus mau belajar untuk menjadi orang-orang lebih baik lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, saat ini buka hati saudara dan terimalah segala berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa, purtanya Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus akan menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat penyertaan Tuhan menyertai saudara semua yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati saudara.